Hai teman-teman, selamat datang di channel Pintu Kebijaksanaan. Kali ini kita akan bahas tentang 3 kebiasaan yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar matang dalam berpikir. Apakah kamu termasuk orangnya? Yuk, kita cari tahu 3 kebiasaan apakah itu. Nah teman-teman, pernahkah kamu bertanya-tanya apakah kamu sudah mencapai kematangan dalam berpikir? Kematangan mental bukan hanya tentang usia, tetapi juga tentang cara kita mengelola emosi, membuat keputusan, dan menjalani hidup dengan bijaksana. Banyak yang menganggap kedewasaan berpikir hanya milik mereka yang berusia tua. Padahal, tidak selalu demikian. Siapapun bisa mencapainya. Asalkan mau belajar dan berkembang, mungkin kamu sering merasa sudah dewasa secara fisik. Tapi apakah pikiranmu juga sudah matang? Di video ini, kita akan membahas 3 kebiasaan yang menjadi tanda bahwa seseorang sudah mencapai kematangan dalam berpikir. Dengan mengenali dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan ini, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dan dewasa dalam menghadapi segala tantangan hidup. 1. Mampu mengendalikan emosi. Salah satu tanda utama kematangan dalam berpikir adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi. Orang yang matang tidak akan mudah terpancing amarah atau emosi negatif lainnya. Mereka mampu berpikir jernih dan mengambil langkah mundur sebelum bereaksi terhadap situasi yang menantang. Contohnya, saat menghadapi kritik, orang yang matang akan menerima dengan lapang dada dan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar. Kemampuan mengendalikan emosi juga terlihat dalam cara mereka menangani stres. Alih-alih panik, mereka akan mencari solusi dan tetap tenang. Ini tidak berarti mereka tidak merasakan tekanan, tetapi mereka tahu cara mengelolanya dengan baik. Mereka memahami bahwa reaksi emosional yang berlebihan hanya akan memperburuk keadaan dan lebih memilih untuk tetap tenang dan rasional. 2. Memiliki pola pikir terbuka. Kebiasaan kedua yang menunjukkan kematangan dalam berpikir adalah memiliki pola pikir terbuka. Orang yang matang tidak akan terjebak dalam pola pikir yang kaku dan enggan menerima pandangan atau ide baru. Mereka selalu siap untuk belajar dan mengembangkan diri, serta menghargai perbedaan pendapat. Mereka tidak takut untuk mengakui kesalahan dan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Pola pikir terbuka juga berarti bersedia untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain dalam diskusi atau perdebatan. Mereka lebih memilih untuk mencari kesepahaman daripada sekadar memenangkan argumen. Dengan cara ini, mereka menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh pengertian, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. 3. Mengambil keputusan dengan bijaksana. Kemampuan untuk mengambil keputusan dengan bijaksana adalah tanda kematangan berpikir yang tidak kalah penting. Orang yang matang akan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari keputusan yang mereka buat. Mereka tidak terburu-buru dan selalu berpikir panjang sebelum mengambil tindakan. Ini karena mereka menyadari bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan mereka ingin memastikan bahwa mereka membuat pilihan terbaik. Selain itu, mereka juga mampu memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Mereka tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Ini membantu mereka untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal sepele. Mereka juga memiliki kedewasaan untuk membuat keputusan sulit ketika diperlukan, tanpa takut menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Nah teman-teman, menjadi matang dalam berpikir adalah proses yang memerlukan waktu dan usaha. Dengan mengendalikan emosi, memiliki pola pikir terbuka, dan mengambil keputusan dengan bijaksana, kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dan siap menghadapi berbagai tantangan hidup. Kematangan mental adalah kunci untuk hidup yang lebih tenang dan bahagia. Jadi, apakah kamu sudah merasa matang dalam berpikir? Jika belum, tidak ada kata terlambat untuk memulai teman. Mulailah dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari dan lihat perubahan positif yang terjadi. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarmu. Demikianlah video kali ini. Semoga teman-teman semua hari ini dan besok bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, sampai di sini.
dan sampai jumpa lagi di hari lebih baik lagi.